Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan kita nikmat pada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, kesempatan, sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu di ruang virtual untuk mengikuti kajian bulanan Miftahul Jannah. Segala puji tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau di Yaumul Akhir kelak dan mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman, sahabat-sahabat surga, baik yang dari Miftahul Jannah maupun juga mungkin ada beberapa di luar Miftahul Jannah yang hadir di ruang virtual ini. Alhamdulillah, pagi ini kita berkesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari Kang Rashid yang insya Allah akan menyampaikan tema. Ini ada seri First Allah Series ya. Temanya dalam First Allah Series ini adalah pagi ini beragama itu untuk bahagia. Ini insya Allah bisa mendapatkan kita pencerahan dari beliau. Mungkin kita juga perlu informasikan juga kepada Kang Rashid. Kang Rashid, ini kita teman-teman yang hadir di ruang virtual ini adalah teman-teman satu angkatan ketika SMA ya. Jadi di SMP SMA 70 yang di Bulungan, Kang Rashid. Jadi kita sama-sama satu angkatan 84 gitu. Jadi alhamdulillah setelah 37 tahun kita tetap bisa saling berinteraksi, berkomunikasi. Ini mungkin sebagai informasi kepada Kang Rashid. Mungkin untuk tidak berpanjang-panjang kata kepada Kang Rashid, kami persilakan untuk memulai kajian ini. Tafadhol maskuron Kang Rashid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayahanda, kakanda kami, para alumnus SMA 70 tahun 84 yang terkumpul dalam satu majlis surga. Semoga majlis ini menjadi perahu kita untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkumpulan arisan, perkumpulan moge, motor gede, ada perkumpulan sosialita, tetapi kami meragukan perkumpulan itu bisakah mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau perkumpulan ini, Pak Yani izin Bunda Ayahanda, ini perkumpulan surga yang tentu yang hadir di perkumpulan ini niatnya karena Allah. Namanya Miftahul Jannah. Nama perkumpulan ini sangat bagus sekali, kunci surga, Miftahul Jannah, kunci surga. Memang semoga ini nama menjadi betul-betul realita, menjadi kunci surga bagi para alumnus SMA 70 Bulungan angkatan 84 ini. Semoga perkumpulan ini dirawat, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Boleh Bunda Ayahanda tidak hanya mewariskan Alphard atau mewariskan Lamborghini, tapi mewariskan perkumpulan ini. Nah, Mama, Papa, alumnus SMA 70 Bulungan, ketika Papa, Mama tidak ada, tolong lanjutkan perkumpulan ini. Itu lebih abadi. Kalau mewariskan Lamborghini, rusak, mahal, dan tidak akan bisa dibawa ke surga. Tapi kalau perkumpulan ini bisa mengantarkan para yang duduk di perkumpulan ini bisa masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Sebuah kebahagiaan bagi saya, Kang Rashid, Pak Yani, dan Bunda Ayahanda bisa silaturahim pada pagi hari ini dalam kajian pagi ini. Izinkan hatur nuhun, terima kasih. Pagi ini supaya tidak kemana-mana gitu ya, supaya terkawal temanya, menjadi guideline. Temanya adalah beragama seperti yang di layar. Beragama itu untuk bahagia. Bunda Ayahanda izin kita bacakan Fatihah terlebih dahulu. Rabbi zidna ilman, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat.
warzuqni fahman. Anugerahkanlah kepada kami ngerti dan faham bagaimana seharusnya kita beragama itu. Semoga ketika kita ngerti dan paham bagaimana seharusnya kita beragama, ini bisa ditransfer, bisa diviralkan pemahaman ini kepada anak-anak kita, kepada handai-tolan kita, kepada perkumpulan kita. Sepatutnya beragama itu harus seperti ini. Beragama itu untuk bahagia, bukan untuk menyerang satu sama lain. Beragama itu bukan untuk mengaku diri suci, paling suci. Beragama itu tidak berhak untuk menghukumi orang lain itu kafir, orang lain itu durjana dan penuh dengan dosa. Tapi beragama itu hakikatnya supaya yang memeluk agama Islam itu bahagia. Itu judul inti dari pertemuan pagi hari ini. Mari kita mohonkan kepada Allah, Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta diikuti, ngerti dan faham atas ilmu tersebut. Mampukan kami menjadi duta-duta-Mu ya Allah. Bagaimana beragama Islam yang baik itu. Beragama Islam yang punya efek rahmatan lil alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kenapa judul ini muncul? Judul ini muncul sebetulnya kegelisahan kami di Majelis Ilmu Musafir Center Indonesia. Saya kira juga kegelisahan ini pun hadir di benak Bunda Ayahanda. Berawal bahwa sering sekali agama ini menjadi satu senjata untuk menyerang orang lain. Sehingga dengan dalih beragama, dia bisa melegitimasi ucapannya. Dan itu sangat penuh di sosial media. Sehingga atmosfer sosial media, atmosfer Jakarta, atmosfer Indonesia seperti api dalam sekam. Tunggu waktunya. Nanti akan aku balas. Sepatutnya beragama tidak seperti itu. Mengkafirkan orang, menjebloskan orang, bahkan dirinya yang paling suci. Beragama itu sepatutnya adalah buat kita tentram. Jangan petantang-petenteng beragama itu. Beragama itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan MOU kita dengan Allah, aku bersaksi ya Allah, sehingga dia punya kekuatan hati, raditu billahi robba. Aku ridho, ya Allah, engkau sebagai Tuhanku. Aku ridho, ya Allah, engkau sebagai Tuhan para alumnus SMA 70 Bulungan tahun 84. Engkau adalah Tuhanku. Kalau boleh saya bertanya kepada Bunda Ayanda, kita sepakat kan, kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sehingga diucapkan dengan penuh kedalaman jiwa, raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah, engkau Tuhanku. Kenapa ridho? Karena engkau maha kuasa. Engkau maha dikjaya. Engkau maha punya kekuatan. Engkau maha pengampun dan engkau maha pemberi rezeki. Ya. Nah, dengan dasar ridho dituhankan oleh Allah, itu hati itu enak. Ridho. Raditu billahi robba. Kemudian wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku juga ridho. Aku dicontohi oleh kekasihmu Muhammad Rasulullah. Aku pun ridho Rasulullah sebagai figurku. Bagaimana dia berumah tangga, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia beragama, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berbisnis. Aku pun ridho ya Allah. Aku ridho nerima Muhammad sebagai teladanku. Lengkap pada sosok Muhammad Rasulullah itu. Jangan sampai aku meneladani Hitler, aku meneladani Stalin. Karena akhlaknya tidak aku harapkan, akhlaknya banyak yang buruk. Tapi aku sangat ridho Muhammad sebagai teladan suamiku, Muhammad sebagai teladan istriku, Muhammad sebagai teladan anak-anakku. Aku ridho. Dua dah.
Nomor 3, Pak Yani dan Bunda Ayahanda. Nomor 3, wabil islami dina. Dan aku pun ridho Islam itu sebagai agamaku. Apa yang dititah oleh Islam, apa yang diperintahkan oleh Islam, aku siap sami'na wa ata'na. Enggih ya Allah. Aku siap ya Allah, aku ridho. Kenapa? Kalau engkau menampakkan kepatuhannya kepada Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya. Allah akan kerap kali, Allah akan senantiasa merawat hati yang memeluk agama ini selalu bahagia. Allah tidak mau hatinya merana atau gegana, gelisah, galau, merana. Allah pun tidak mau hati orang yang beragama ini sedih, melow, atau andilau, antara dilema dan galau, gitu Bunda Ayahanda ya. Nah, maka Allah nggak mau hati orang yang beragama itu risah, galau, gegana, ditambah ada corona, banjir, hujan yang sangat deras berefek banjir, longsor, kemudian gempa bumi. Masya Allah. Pertanyaannya, beragama itu untuk bahagia. Begitu dahsyat itu doa. Raditu billahi robba, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, wabi islami dina. Nah, tetapi punten Bunda Ayahanda, pada tataran prakteknya, doa tadi tak terjawantahkan. Doa tadi tak terbumikan. Maka tema ini punten Bunda Ayahanda, Pak Yani, mohon nanti dikawal. Saya diskusinya, hanya ini sebagai muqaddimah. Tema ini hanya untuk meneguhkan kembali. Tema ini hanya untuk mengukuhkan kembali bahwa Islam itu solusi. Bahwa Islam itu rahmat. Islam itu anugerah. Islam itu kebahagiaan. Itu. Ya, Bunda Ayahanda, itu kebahagiaan. Nah, tetapi pada tataran prakteknya, dia beragama Islam, dia hianat orang. Dia ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, tapi dia hoax kepada orang. Dia caci orang. Serasa dirinya suci. Pergi ke masjid, dia merasa dirinya menjadi orang soleh. Ke masjid, sholat, kemudian mengaji di masjid, pulang dari masjid, memandang orang lain tuh hina. Ahli maksiat nih, rumah ini tukang jinah nih. Dia pergi ke masjid, tapi output pulang dari masjid, kenapa mencaci orang? Kenapa menghina orang? Kan tadi sudah diawalkan bahwa kamu ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita ridho bahwa Allah adalah Rasulullah itu adalah teladan kita. Dan kita ridho bahwa Islam itu adalah agama kita. Tapi kenapa outputnya beda dengan doanya? Haji sudah 10 kali gitu ya Pak Yani. Sampai dia tulis H12 Asep. Saya tanya, Pak, maaf ini, saya dapat kartu nama dari orang Sukabumi, H12 Asep. Saya tanya kepada beliau, Pak Yani, ini Pak izin, H12 apa ini? Kalau saya dulu waktu di fisika, kemudian masuk ke ITB di jurusan aeronautik, saya mengenal H12 itu adalah rumus kimia. Kenapa Pak Asep memasukkan rumus kimia ini H12 atau H2O gitu? Dia jawab, Kang Rasid itu bukan rumus kimia, tapi itu adalah H12 itu saya sudah 12 kali haji H12. Masya Allah gitu ya. Karakter ini ada, pertanyaannya. Haji sudah berkali-kali, tapi output akhlaknya seperti orang yang belum haji. Sholat setiap kali, tetapi karakter akhlaknya seperti orang yang tidak sholat. Gitu ya. Nah, kita kembali menegaskan kembali, khawatir ini makna ini kabur, makna ini sudah diberangkaskan. Tapi hakikatnya beragama itu begini, beragama itu berbahagia. Coba lihat kalau di hatinya ada ridho kepada Allah, ridho kepada ditolong Rasulullah, kepada Islam, itu nanti outputnya pun ridho. Lihat seorang ibu yang ridho membesarkan putra-putrinya, seorang suami yang ridho menafkahi keluarganya. Karena dia ini perintah agama. Sayangi anak-anakmu, besarkan anak-anakmu, ajarkan tentang Tuhannya kepada anak-anakmu. Ridho. 12 anak, 10 anak, 5 anak dengan karakternya yang sangat dominan. Yang ini mah pemarah, yang ini mah pemalas, yang ini mah
lah gitu. Tapi si ibu ridho saja, walaupun karakternya begitu, ajarkan terus. Tidak menampakkan marahnya, tidak menampakkan pamrihnya ke anak, tidak, ridho saja. Gitu ya. Nah, analogi seperti itulah bahwa kita pun ke Allah ridho, hidup di Jakarta ridho, kondisi banjir ridho, kondisi sedang begini juga ridho, dan Allah yang ngaturnya. Kullun min indillah. Setiap peristiwa yang ada di kehidupanmu, semua dari Allah, bersumber dari Allah. Nah, karakter ini, meaning ini, sudah mulai lenyap di hati. Gitu ya nih. Di hati, kondisi saat ini sudah mulai hilang. Penyakit terbesar kondisi saat ini, ketika Allah sudah tidak hadir di hatimu. Kondisi milenial, kondisi era internet of things, kondisi tentang 4G sampai mau masuk ke level 5G, Allah sudah mulai hilang di hatinya. Allah baru di mulutnya saja. Maka tentu akan mempengaruhi karakter-karakter kehidupan. Baik. Oleh karena itu, ini sebagai mukaddimah, lantas kumaha tukang Rasid meneguhkan kembali bahwa beragama itu untuk bahagia. Untuk Islam itu rahmatan lil alamin. Sejenak izin Kang Rasid Anda menayangkan satu video sekitar 2 menitan. Mudah-mudahan video ini bisa melanjutkan, meneguhkan tema yang kita bawa ini. Selamat menyaksikan video kecil ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Alima annaka la taqbalul nushal mujarrad. Allah mengetahui tentang dirimu bahwa engkau tidak tegak lurus hatimu sekedar menerima nasihat. Qaddaw waqaqa min dawaqiha. Maka Allah membuatmu merasakan pedihnya musibah agar engkau mudah berubah. Manusia tak sekedar bisa menerima nasihat dengan kata-kata, walaupun dengan sosial media semata. Karena itu, Allah membuatmu berubah melalui musibah. Banyak manusia tersadarkan saat mendengar tausiah, menyaksikan ceramah, melihat khutbah, namun ia lalai ketika tiba di rumah. Maka orang kaya merasakan mahalnya kekayaan pada saat kemiskinan. Orang sakit merasakan mahalnya sebuah kesehatan setelah merasakan musibah sakit. Lantas kemana kita mendapatkan nasihat supaya hidup kita refresh? Maka Nabi menyampaikan, ad-din huwan nasihat. Agama adalah nasihat. Agama akan mengguidenmu, agama akan membimbingmu, akan membimbing nalarmu, merawat badanmu, dan mengarahkan jiwa. Itulah daya hidup. Maka refresh your life, jadid hayatak, perbaharui hidupmu dengan nasihat-nasihat dari agama. Sebab Allah menurunkan satu hukum di alam jagat raya ini. Hukum itu namanya sunnatullah, natural law, hukum alam. Apa hukum alam itu? Allah menyampaikan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan, di balik setiap musibah, ada kemudahan. Musibah pandemi begitu mendera tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Musibah. Sehingga berefek menghantam sendi-sendi kehidupan. Ekonomi, politik, sosial budaya, rumah tangga. Namun ingat dan yakin dengan hukum alam janji Allah. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, di balik kemudahan ada, di balik musibah ada kemudahan. Refresh your life. Sambut, pasti tak lama kemudian akan datang kemudahan.
Begitulah Bunda Ayahanda, bahwa refresh your life, jadid hayatak, perbaharui pemahaman keagamaanmu, perbaharui jadid hayatak, perbaharui hidup. Jangan diem saja, ndolohom, calik wae, cemberut, gitu ya. Maka lantas bagaimana merefresh itu? Ambil nasihat dari agama supaya kita lebih refresh, lebih terbooster. Maka jangan terlampau sering, ya. Jangan terlampau sering kita mengupdate dari sosial media. Harus dikonfirmasi. Ketika engkau terbooster oleh video-video di Instagram, engkau terbooster oleh YouTube, tetapi tolong dikonfirmasi berita-berita itu kepada para ulama. Ketika menemukan obat, tolong dikonfirmasi kepada dokter. Kalau obat, maka oleh karena itu penting sekali Bunda Ayahanda, beragama itu nge-refresh, lebih bahagia lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, punten Bunda Ayahanda, kalau dianalogikan bahwa agama itu seperti garam. Agama itu seperti garam. Sehebat apapun ibu memasak buat hidangan kepada ayah, kepada suami, kepada anak-anak, mau masak steak, mau masak opor ayam, mau masak sop, semua hidangan itu lezat. Tapi sang ibu lupa memberikan garam dalam masakan itu. Jadi punten, rasanya hambar karena tidak membuat gurih dan lezat masakan. Begitupun juga beragama, berumah tangga, berkarya, berkarir, membangun bangsa dan negara, tapi tidak memiliki agama. Nah, maka rumah tangganya menjadi hambar, berkaryanya menjadi hambar karena tidak memiliki spirit. Dasarnya beragama. Maka oleh karena itu penting sekali, agama itu mengguidenmu, mengguiden pikiran dan jiwamu. Ketika pada saat dalam musibat, bagaimana agama membimbingmu. Pada saat terima nikmat, bagaimana agama membimbingmu. Supaya tetap dalam kebahagiaan. Bagaimana ketika ditimpa maksiat, terpeleset di dunia maksiat, agama mengguidenmu. Bagaimana ketika menjadi ahli taat, work from home, pray from home, learning from home. Bagaimana agama mengguidenmu. Kenapa agama selalu mengguiden, membimbing, supaya selalu bahagia. Kalau ketika maksiat, engkau tidak terbimbing oleh agama, engkau akan tersesat, terlunta-lunta, dan disiksa. Tidak bahagia dong. Terpeleset kepada maksiat, supaya tetap bahagia di dalam kemaksiatan, engkau hidupkan taubatan nasuha. Agama mengatakan ketika engkau wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terpeleset melaksanakan kemaksiatan, segera ganti kemaksiatan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Agama mengguiden. Kalau engkau tidak punya kemampuan setelah maksiat, tidak punya kemampuan taubat, itu akan menuai laknat. Jadi tidak bahagia dong. Bagaimana agama memastikan yang para penganutnya agama Islam itu berbahagia di semua kondisi keadaan. Ketika tertimpa musibat, bagaimana agama mengguidennya? Supaya tetap walaupun dalam kondisi musibat, dia tetap bahagia. Apa kata agama? Ketika musibat menimpa, sabar dan ridho. Semua akan jadi ibadah. Musibat akan jadi ibadah kalau sabar dan ridho. Maksiat akan jadi ibadah kalau dia menjadi ahli taubat, taatan nasuha, menjadi ibadah. Dikasih nikmat, agama mengguiden. Jangan engkau nikmat itu dihambur-hamburkan, mubazir. Ketika engkau dapat nikmat, Allah mengguidenmu menjadi ahli syukur. Ketika kan hidup bergilir dari setiap keadaan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan pergulirkan, Allah akan pergantikan di kehidupanmu. Sekarang taat, besok maksiat. Besok nikmat, besok musibat. Itu diputarkan di setiap kehidupan. Sekarang sedang masa-masanya musibat. Bukan hanya DKI Jakarta, bukan hanya alumnus 70 Bulungan. Tapi semua para alumnus sedang musibat saat ini. Ada musibat banjir, musibat longsor, musibat gempa bumi. Plus yang masih nempel adalah musibat corona. Nah, bagaimana agama mengguiden memastikan hamba Allah yang terkena musibat supaya tetap berbahagia, sabar, dan ridho.
Ketika hati sabar dan ridho, itu kebahagiaan yang tinggi. Ketika Allah menakdirkan engkau menjadi ahli taat, ahli ibadah, agama juga menggaiden ketika engkau taat, ikhlaslah dalam beramal. Begitu. Nah, itu untuk memastikan bahwa beragama itu untuk bahagia. Mana dalilnya Kang Rasid, punten? Dalilnya coba lihat Bunda Ayahanda dalam surat Yunus ayat 62. Ya. Yunus ayat 62. Allah menyampaikan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ala inna awliya illah. Ala ketahuilah. Ala ingatlah. Ala talaahlah. Sesungguhnya orang-orang yang ridho hatinya menuhankan Allah, yang ridho hatinya mencintai kekasih Allah yaitu Rasulullah, kalau hatinya penuh dengan keridhoan, hatinya penuh dengan kesyukuran, hatinya penuh dengan taubat dan ridhonya, ala inna auliya illah, dia akan menjadi kekasih Allah. Ala inna auliya illah. Kalau orang sudah punya karakter seperti itu, ketika maksiat dia menjadi ahli taubat, ketika dia taat dia sangat ikhlas, ketika dia nikmat dia menjadi ahli syukur, ketika musibat menimpa dia sabar dan ridho. Itu adalah mengundang dia dicintai Allah. Dan orang-orang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah, kekasih ketemu dengan kekasihnya, connect. Punten Bunda Ayahanda, kalau kekasih ketemu dengan kekasihnya, mau di luar hujan, mau di luar banjir, dia sedih itu terhapus, terkikis hilang karena sudah jumpa dengan kekasihnya. Coba lihat yang sedang kasmaran akan masuk ke pelaminan, padahal hujan, padahal dicubit sakit, neng mah, padahal dia luka. Tapi karena dia sedang berinteraksi dengan kekasihnya, luka tadi hilang. Ada sih, tapi rasa di hati sangat dominan rasa cinta kasihnya. Itulah karakter-karakter orang-orang yang beragama secara yakin. Di hatinya, punten Allah ubah. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Di hati mereka-mereka yang sedang mencintai Allah dan dicintai Allah, yang beragama dengan total, beragama dengan ridho, yang ridho Allah menjadi Tuhannya, ridho Rasulullah menjadi contoh teladannya, ridho beragama Islam secara total kepadanya, maka la khaufun alaihim walahum yahjanun. Allah akan menghilangkan rasa khawatir di hatinya. Dan Allah akan menghilangkan rasa sedih di hatinya. Dengan kata lain, orang yang beragama serius kepada Allah, nggak ada khawatir di hatinya. Nggak ada sedih di hatinya. Apapun kondisi di sekitarnya. Ini janji Allah. Kang Rasid, siapa dia atuh Kang? Yang tadi mencintai Allah dan dicintai Allah, sehingga hatinya lapang terus. Ketika musibat, tetap lapang. Ketika nikmat, tetap lapang. Ketika taat, tetap lapang. Ketika maksiat, dia tidak putus asa. Dia tetap mohon ampun kepada jadi lapang. Apapun kondisi hidupmu, selalu dilimpahi kebahagiaan. Oke? Pertanyaan berikutnya, Bunda Ayahanda, Kang Rasid, saya mau pingin seperti itu. Saya punya tekad pingin seperti itu. Beragama itu tidak petantang petenteng. Cerita tentang neraka, terus kapan surganya. Gitu ya. Beragama itu untuk bahagia. Supaya hatinya lapang. Hati para pengikutnya lapang. Tidak dipenuhi dengan sesaknya berbagai kewajiban. Sesaknya capek beribadah. Tidak. Bahagia. Bagaimana meraihnya, Bunda Ayahanda? Mohon izin. Lihat surat Yunus berikutnya. Yunus ayat 63. Tadi pernyataannya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Sekarang lanjutan ayatnya, ayat 63, Yunus 63. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini orangnya. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka itu yang mencintai Allah dan dicintai Allah, dan Allah tidak mau hatinya yang dicintai itu sedih, seperti Allah tidak mau hati Nabi itu sedih. Tidak mau hati Sayyidina Abu Bakar itu sedih. Tidak mau hati Sayyidatina Aisyah itu sedih. Maka selalu dihibur Rasulullah itu. Tidak mau Sayyidatina Aisyah itu sedih. Bahkan termasuk istri Fir'aun, Sayyidatina Asia, di tengah kobaran-kobaran kemaksiatan. Bahkan suami yang satu ranjang pun mengaku dirinya Tuhan. Tapi Siti Asia itu tetap fokus Tuhan kepada Allah.
Allah menghibur Siti Asiyah. Di tengah kobaran-kobaran kemaksiatan, di tengah kobaran api Nabi Ibrahim, dikasih kebahagiaan. Tapi Bunda Ayahanda, bagaimana Allah selalu mengontrol hamba-hambanya. Jangan sampai dia sedih. Gitu ya. Mohon izin. Sampai mana tadi, Mbak Yani? Rada serak ya, punten. Tadi saya baru kajian kuliah duha, baru selesai, baru lanjut ke Pak Yani alumnus bulungan ini. Saya senang. Tadi bagaimana Allah merawat temperatur batin orang-orang beriman itu. Jangan sampai dia ke level sedih. Jangan sampai hati Rasulullah itu sedih. Hati Sayyidina Abu Bakar sedih. Termasuk jangan sampai hatinya Siti Asiyah, istrinya Firaun, dikasih kegembiraan. Begitupun kita, walaupun di tengah badai corona, di tengah badai banjir, jangan sampai ke level sedih. Jangan sedih. Allah pasti membahagiakanmu. Siapa tuh, Kang, supaya kami bisa masuk ke level hamba seperti itu? Lihat apa standarnya, lihat kapabilitasnya, supaya kita bisa masuk kepada orang yang punya privilege seperti itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Imannya itu total, imannya itu hakul yakin. Keimanan itu, belief in God-nya itu tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Di tengah kobaran api, bagaimana Nabi Ibrahim itu tetap beriman. Ya, di tengahnya kobaran musibat wabah taun namanya Black Death yang pernah terjadi di Syria, para sahabat tetap tidak menggoyahkan keimanannya. Apalagi kalau level murtad, tidak. Karena Allah sudah kasih kabar gembira, syahid. Selalu begitu. Maka terus kita upgrade. Yang di-upgrade bukan hanya handphonenya. Yang di-upgrade bukan hanya aplikasi atau software handphonenya. Tapi yang di-upgrade adalah your belief. Yang harus di-upgrade adalah your iman. Karena itu adalah the way of life yang bisa menyelamatkan itu. Alladzina amanu, dengan keimanan-keimanan yang tangguh itu, keimanan yang teguh itu, wa kanu yattaqun, mereka itu merawat kehidupannya. Merawat ucapannya, merawat rumah tangganya. Yattaqun, mereka itu bertakwa. Bertakwa itu adalah merawat diri supaya tidak masuk ke wilayah maksiat, merawat rumah tangga supaya tidak masuk ke wilayah yang haram, itu namanya yattaqun. Merawat diri supaya terus melaksanakan ibadah, jangan sampai dia melalaikan ibadah. Itu namanya yattaqun. Takwa itu perlu bahan bakar. Bahan bakar takwa adalah iman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan keimanannya yang tinggi, keimanannya yang kuat, maka dia mampu merawat rumah tangganya. Bagaimana seorang pemimpin yang imannya kuat, dia akan merawat kepemimpinannya. Bagaimana seorang jejaka dengan keimanan yang kuat, dia akan merawat kejejakaannya. Bagaimana seorang wanita, gadis cantik dengan kekuatan keimanannya, dia akan merawat virginitasnya. Bagaimana seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga dengan kekuatan keimanannya, dia akan merawat kestabilan rumah tangganya. Sakinah mawaddah warahmah. Kesana efeknya. Jadi sikapmu, ucapanmu, pola hidupmu, tujuan hidupmu itu sangat dipengaruhi oleh tingkat ketinggian keimanannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Secara singkat, Bunda Ayahanda izin Kang Rasid, lantas apa tuh definisi iman dan definisi Islam? Baik. Iman dan Islam itu satu paket, tidak bisa dihilangkan. Iman dan Islam itu satu kesatuan. Seperti makhluk terkecil di dunia ini adalah atom yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Atom itu makhluk terkecil Allah yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop yang ketinggian zoomnya sangat tinggi. Makhluk sekecil itu tetap isinya ada dua. Apa? Proton dan neutron. Air ada dua, hidrogen dan oksigen. Tubuh kita ada dua, jasad dan ruh. Kita hidup di dunia ini juga dua, laki-laki dan perempuan. Bagaimana Allah menata dunia? Juga dua, pasang-pasangan, langit, bumi.
panas, dingin, maksiat, taat, musibat, nikmat. Yang hanya satu, yang the only one, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka lantas punten sekali, di hati hanya satu, tidak ada selainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penggabungan ini harus dieratkan seperti gula dan manisnya, proton dan neutronnya, garam dan asinnya, air dan segarnya. Gak bisa dipisahkan. Kalau orang Islam, tidak mungkin iman dipisahkan. Harus menyatu. Begitu. Nah, selama ini kalau melihat fenomena di lapangan, sangat kentara sekali dari ucapannya, dari postingannya, dari statementnya, dari cita-cita hidupnya. Itu kelihatan kentara banget. Mana yang gabung Islam dan iman, hanya yang masuk Muslim saja. Begitu ya. Baik. Kang Rashid, apa itu Islam? Dan apa itu iman? Kata Nabi, Islam itu adalah gabungan antara iman dan Islam. Iman itu tasdikun qalbi wal itmi'nan. Iman itu adalah pembenaran hati. Hati membenarkan itu ayat Allah. Hati membenarkan itu firman Allah. Hati membenarkan corona adalah kekuasaan Allah. Hati membenarkan gunung meletus bagian dari skenario Allah. Hati membenarkan. Namanya tasdikun qalbi. Pembenaran hati atas perbuatan-perbuatan Allah, pembenaran hati atas penciptaan-penciptaan Allah, itu namanya iman. Punten, namanya tasdikun qalbi, bukan tasdikul akli. Tasdikul akli adalah pembenaran nalar. Yang sekolah di ITB, yang sekolah di UGM, yang sekolah di Harvard University, itu sangat dominan pembenaran nalar. 1 tambah 1 harus 2. 2 kali 2 harus 4. Tapi matematika Allah itu berbeda dengan matematika nalar kita. Kalau nalar kita, saya punya uang 1 juta. Kemudian saya kasih ke sedekah karena Allah, menjadi tidak punya apa-apa. Cek saha. Matematika nalar, punya uang 1 juta, dikeluarkan, jadi tidak punya apa-apa lagi. Tapi tidak kalau matematika Allah. Kalau kita punya 1 juta, dikeluarkan 1 juta, Allah akan in return-kan kepada yang memberi menjadi 700 juta. Menjadi 70 juta. Menjadi 7 juta. Itu skemanya. Nah, believe in God, yakin dengan keputusan-keputusan Allah seperti ini, itu namanya iman. Bukan pembenaran akal, tapi pembenaran hati. Bedakan, punten. Hati ini mengomando akal. Bukan akal mengomando hati. Hati yang iman mengomando akal. Hati yang beriman mengomando mulut. Hati yang beriman mengomando mata dan telinga. Hati yang beriman mengomando masa depan. Tasdikun. Kebenaran, pembenaran oleh hati itu memunculkan itmi'nan. Memunculkan ketentraman. Tenang sekali. Orang yang iman gak goyah. Ada musibah, tenang. Ada ketaatan, tenang. Tidak gusar. Bahagia. Kalau tadi, tasdikun qalbi, pembenaran hati. Bukan pembenaran memimpin dengan rasa aman, hebat. Memimpin rumah tangga dengan rasa aman, hebat. Membangun karir dengan rasa tentram, hebat. Coba kalau memimpin dalam keadaan hati yang kecewa, hati yang merana, itu statementnya berubah-ubah. Karena sedang kecewa hatinya. Baik. Itu tentang iman. Kata Nabi, iman itu seperti itu, yang membuat hatimu tentram. Kalau musibat, sabar ridho. Kalau nikmat, syukur. Kalau taat, ikhlas. Kalau maksiat, taubatan nasuha. Tenang aja. Dalam goncangan kehidupan itu. Selalu tentram dan bahagia. Yang kedua, selanjutnya, ketika hati sudah tentram karena membenarkan dengan hati kepada firman-firman Allah, penciptaan Allah, maka Islam itu adalah terpeliharanya saudaramu. Islam itu adalah terpeliharanya saudaramu dari perbuatan buruk mulutmu dan tanganmu. Itu Islam namanya. Al-Islam man salima min lisanihi wa yadihi. Islam sejati itu adalah terpeliharanya saudara-saudaramu
dari perbuatan kotor bibirmu dan tanganmu. Kan bibir ini sering berkata kotor, ahli maksiat, kafir. Ucapan ini melukai hati saudaramu. Mulutmu tidak Islam, pikiranmu tidak Islam. Islam itu adalah merawat saudaramu dari perbuatan buruk bibirmu dan perbuatan buruk tanganmu. Contoh perbuatan tangan yang buruk, menandatangani keputusan yang tidak haknya. Meng-ACC keputusan karena ada 1 miliar di balik ACC itu. Tangan ini kotor. Orang Islam menata tangannya, menata bibirnya atas keimanannya. Masya Allah. Karakter itu yang disebut dalam ayat Yunus, surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan kekuatan iman, mereka memelihara lisannya, memelihara tangan dan jari jemarinya. Kang Rashid, saya sudah menjaga ini, sudah tidak bicara. Iya, tapi bicaramu pindah ke WhatsAppmu, pindah ke Instagrammu, pindah ke Facebook dan YouTube-mu. Tangan yang berbicara, tanganmu jangan sampai melukai. Baik, penutup, Pak Yani nanti kita diskusi. Lantas Kang Rashid, kalau diri ini di tengah corona, work from home, memupuk diri kita, suami kita pupuk dengan keimanan, istri kita, anak kita. Seperti saat ini, saya senang sekali ada tetap tidak berhenti mengaji, tetap ada daring karena ada teknologi. Nah, orang-orang yang menata keberagamaannya stabil, menata keimanannya terus temperatur batinnya tertata, maka Allah akan memberikan reward. Allah akan memberikan feedback. Allah akan memberikan respon cepat kepada orang-orang yang seperti ini. Yang memantaskan dirinya, yang memupuk kekuatan imannya. Allah akan merespon cepat. Ya, Allah akan menjawab cepat, Allah akan mengguidance cepat. Apa itu? Ayat surat Yunus ayat 64 berikutnya. 62, 63, 64. Beragama itu untuk bahagia. Apa itu? 64. Lahumul busyra. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kerap kali, Allah selalu memberitakan kabar gembira kepada orang yang tadi, yang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang menata bibirnya dan tangannya supaya tidak melukai saudaranya. Orang yang menata hatinya karena dia akan menggaidan kehidupannya. Ya. Siapa dia? Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya. Kabar gembira di mana? Bukan hanya di akhirat saja. Ya, nanti kamu taat dapat surga, kamu berumah tangga dapat surga. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun akan dikasih kabar gembira. Ini bukti ayatnya, surat Yunus ayat 64, lahumul busyra, untuk mereka selalu kabar gembira di kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan ini sebuah kemenangan besar. Raihlah kebahagiaan melalui agama. Raihlah ketentraman hati melalui agama. Betul. Memiliki anak memunculkan kebahagiaan. Tapi ketika anak meninggal, hilanglah kebahagiaan. Memiliki mobil, Alphard, Velfire, memang kita bahagia. Ketika Alphard dilelang, hilang kebahagiaannya. Punya posisi kekuasaan, mendatangkan kebahagiaan dan amanah. Tapi kan tidak bertengger 10 tahun sampai seumur hidup. 10 tahun, 5 tahun, jatuh kekuasaannya, hilang kebahagiaannya. Tetapi yang dimaksud kebahagiaan di sinilah kebahagiaan abadi. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Saya kira itu, sekali lagi punten, beragama itu untuk bahagia. Ya, jangan petang-petang, fokus aja Pak, beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah urusan duniamu Allah urus, urusan akhiratmu Allah urus. Jadi ketika melihat dunia ini jangan sampai engkau terpana. Kalau engkau sampai, apalagi sampai ke terpesona. Bahwa punten sekali, kalau engkau sampai terpana terpesona, kehidupanmu akan merana. Terima kasih, Pak Yani, mangga dikawal, di-guidance untuk diskusi selanjutnya. Beragama itu untuk bahagia. Jazakallah khairan. Masya Allah, pencerahan yang luar biasa dahsyatnya di pagi yang sebenarnya sejuk-sejuk, membuat rasanya ingin tidur saja di bawah selimut. Tapi seperti tadi Kang Rashid memulai di awalnya, memang kami menamakan
majelis ilmu kami ini waktu itu ada dua pilihan, Kang Rasid. Raudatul Jannah atau Miftahul Jannah. Jadi akhirnya ada teman yang mengatakan lebih dahsyat kalau Miftahul Jannah. Karena dengan komunitas ini insya Allah kita memiliki kunci untuk masuk ke jannah. Dan insya Allah kita sama-sama bisa bertemu kembali di jannah setelah memiliki kunci masing-masing. Kalau Kang Rasid lebih dahulu dihisab dan masuk jannah, jangan lupa Kang Rasid pernah mengisi di majelis ilmu Miftahul Jannah. Jadi tolong kami dipanggil semua ya. Sama, saya juga harus panggil yang sepuh, yang sudah tumakninah juga panggil yang muda-muda gitu ya. Masya Allah. Jadi intinya dengan beragama kita bahagia ini sebagaimana disebut dalam surat Yunus tertulis dalam ayat 62 sampai 64. Tadi suara saya agak bergema, mungkin Kang Rasid saya mute dulu ya. Silakan, Bang. Oke. Jadi istilahnya dengan surat Yunus ayat 62 sampai 64 ini ayat 62 tadi mengutarakan mengenai bahwa tidak ada rasa takut bagi hamba Allah dan tidak perlu bersedih hati. La tahzan ya, ada istilah la tahzan, jangan bersedih hati. Kemudian di ayat 63 yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, dan yang terakhir ayat 64 supaya berita gembira yang tadi Kang Rasid utarakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi memang intinya apalagi dalam suasana pandemi ini banyak kegalauan ya. Tadi Ustadz Kang Rasid menyebutkan singkatan-singkatan yang lucu ya. Tadi ada andilau dan gegana ya, Masya Allah. Jadi setidaknya kita mendapat pencerahan di pagi ini bahwa dalam langkah kehidupan kita ini agama akan menjadi guideline al-huda buat kita sehingga setidaknya kegalauan itu tidak muncul karena sesungguhnya innamal usri yusra ya tadi Kang Rasid mengutarakan di dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Memang sebenarnya semua yang ada di dunia ini kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan corona makhluk yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada suatu hikmah besar di balik itu. Mungkin kita akan coba gulirkan diskusi ini kepada teman-teman juga mungkin ada hal-hal yang bisa kita angkat sebagai tema diskusi. Tapi sebelumnya Kang Rasid pertama kali ini saya akan minta kepada teman kita ini Kang Rasid untuk menyampaikan yang saya prioritaskan agar dia menyampaikan. Ini namanya Noverian Viko, Kang Rasid. Ini Kang Rasid Noverian Viko ini pergi haji di tahun 2009 atau 2010, saya lupa ingat, waktu itu bersama Kang Rasid. Jadi Kang Rasid yang menjadi pembimbingnya. Jadi beliau tadi yang hadir pertama kali di ruang virtual. Jadi mungkin kita minta dulu kepada Noverian Viko, mungkin ingin sedikit setelah lama tidak bertemu Kang Rasid, ingin bermula dari temu kangen atau apa, dan mungkin ada sedikit komentar atau tanggapan. Silakan Noverian Viko, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rasid, apa kabar Kang Rasid? Baik Pak Noverian, Pak Haji, nuhun. Saya udah sekali nih. Tahun 2010 Kang Rasid itu dengan Indah Wisata. Dengan Pak Bungsu ya? Iya betul. Ya Masya Allah. Pak itu Kiai itu udah wafat ya Pak? Ya, Kiai Haji Pangadilan Daulay, doakan beliau. Ya. Senang sekali nih saya diundang. Iya, saya senang nih. Jadi Papa tuh dari Bulungan ya? Iya betul. 2010 kita sama-sama Salam ke Ibu keluarga punten. Iya. Kak, mudah-mudahan bisa haji lagi Pak ya.
Bro. Iya, Mangga, Pak Biko, mangga, silakan. Silakan. Ya, ini saya sudah berapa tangan-tangan nih sama Rasid. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Mungkin selanjutnya masih bisa di kita tetap silaturahmi. Silaturahim tetap jaga Pak Biko, mangga. Mari teman-teman. Silakan Pak Yani. Ya, baik, silakan dari teman-teman yang lain, silakan kalau ingin menyampaikan ataupun komentar ataupun diskusi, mungkin nggak usah langsung di raise hand, bisa langsung unmute dan untuk menyampaikan. Mungkin di sini jika berkenan saya minta ini ya, di sini ada ini Kang Rasid, pakar NLP nih, QNLP ya, Akhi Ariesta. Silahkan mungkin dari yang disampaikan Kang Rasid ingin ditanggapi atau dikomentari. Tafadhol Kang Akhi Ariesta. Waduh, ditembak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aris. Ya, Kang Rasid. Memang betul ya, memang saya setuju bahwa, dan ini menjadi topik kita, bahwa emang kita beragama untuk bahagia. Karena bahagia kita bisa melakukan sesuatu lebih baik ya, lebih nyaman, lebih tenang, lebih optimal gitu ya. Dan bahagia itu awal modal kita, bukan untuk dicari gitu ya. Jadi kita bukan mencari kebahagiaan, justru kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri, ada di pikiran, ada di hati kita, ada di mental kita gitu ya. Jadi memang saya setuju bahwa kita emang harus seperti itu ya. Doanya aja kan bahagia dunia akhirat kan, beruntung dunia akhirat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar ya. Bagaimanapun sulit-sulitnya, lika-likunya, tapi ujung-ujungnya kita beruntung. Beruntung itu kan pasti bahagia juga ya. Gitu ya. Ya udah gitu aja singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yani. Pak Arista menyetujui bahwa beragama itu harus bahagia. Memang itu modal kita berawal. Kita lahir bahagia, kembali kepada Allah juga harus bahagia. Kita hidup di dunia yang bahagia ini. Jangan diisi dengan cekcok, diisi dengan gesekan, diisi dengan cacir, makian. Kita sama-sama harus berbahagia. Orang Jakarta harus bahagia. Orang Semarang juga harus berbahagia. Sama-sama kita bahagia. Samakan dulu gelombang dengan beragama itu. Terima kasih. Silakan Pak Yani. Saya mau tanya. Boleh? Mangga Kak Akhir Rahmat. Ya, Ustaz. Pak Rahmat. Benar. Ketika kita ingat Allah, hati terasa tenang, ingin selalu dekat dengannya dan merasa bahagia gitu Ustaz. Tapi hati ini begitu mudah berubah gitu Ustaz. Tiba-tiba kita merasa gelisah, khawatir, bergemuruh, kadang terjerumus dalam maksiat. Bagaimana Ustaz biar bahagia itu tetap tinggal di hati? Bagaimana agar hati itu bisa tetap tenang? Karena hati ini begitu mudah berubah. Pak Yani langsung ya. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Bagaimana hati ini selalu stabil. Betul memang suasana kebahagiaan di hati kita itu naik turun, fluktuasi. Bahagia di hati itu fluktuasi. Al-iman yajid wa yanqus. Ketika Ramadan kencang gitu keimanan kita, bahagia gitu. Tapi ketika bulan Syawal menghampiri kita seperti kuda lepas dari kandang. Nah, kadang dalam keadaan musibat dekat ke Allah sampai tidak tinggal sholat, tidak tinggal berdoa. Tapi pas saat musibat sudah hilang dari kehidupan kita, kita senang, suka lupa kepada Allah. Itu memang karakter asli manusia begitu. Suka lupa. Ketika sedang senang lupa Allah, ketika sedang sedih dekat kepada Allah. Gitu ya. Nah, kita pingin di setiap season kehidupan selalu dekat dengan Allah. Ketika sedang maksiat, kita harus dekat dengan Allah dengan cara taubatan nasuha. Nah, ketika kita dalam keadaan musibat, juga bawa musibat itu ke Allah dengan cara sabar dan ridho. Ketika kita dapat berlabuh di keindahan nikmat, bawa juga ke Allah itu nikmat dengan cara syukur kepadanya. Kemudian ketika kita menjadi ahli taat, juga bawa kepada Allah dengan cara ikhlas kepadanya. Kemampuan dalam kehidupan itu namanya life skill.
ketika kita memupuk diri untuk life skill, maka kebahagiaan akan terus hadir di kehidupan kita. Ketika maksiat, latih untuk bisa kemampuan taubatan nasuha. Ketika musibat, paksa hati ini, didik hati ini, kemudian empowering hati ini untuk sabar dan ridho. Ketika datang nikmat, didik juga hati kita, hati suami kita, hati istri kita, hati anak kita, untuk punya kemampuan syukur. Ketika kita menjadi rajin, ibadah, taat, apalagi pada saat Ramadan, didik juga hatinya untuk ikhlas. 4 keadaan itu tidak akan hilang di kehidupan kita. Allah gulirkan. Ketika taat, ikhlas. Ketika musibat, sabar. Ketika nikmat, syukur. Ketika maksiat, taubat. 4 keahlian ini menjadi life skill, itu cara untuk menata hati untuk selalu temperatur batinnya bahagia. Coba punten bunda, ketika hilap, salah, kemudian punya kemampuan taubat dan diampuni, itu bahagia. Ketika musibat, ada kemampuan sabar dan ridho, long, itu teh bahagia. Di setiap season kehidupan, latih diri kita untuk tadi, punya kemampuan life skill. Taubat, ikhlas, syukur, sabar. Itu satu. Poin kedua, izin punten, Pak Rahmat dan Bunda Yahanda, alumnus SMA Bulungan 70 tahun 84, boleh lihat di layar kaca. Ini dia. Benar sekali. Di layar kaca itu, dalam surat Al-Anfal, ayat 24, Allah berfirman, Innallaha, ya sebentar izin. Suara saya jelas, Pak? Ada suaranya, Pak? Ya? Ada. Oke, siap. Ada. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu berinteraksi. Allah itu selalu berkomunikasi. Allah itu selalu bercakap-cakap dengan manusia, itu melalui hatinya. Melalui hatinya. Maka rawat hati ini selalu bahagia. Waktu berdoa, suasana hati harus bahagia. Waktu takbir Allahu Akbar, suasana hati harus bahagia. Karena itu alat komunikasi kita dengan Allah. Alat komunikasi kita dengan Allah. Persis hati ini seperti handphone. Pak Rahmat Hidayat berkomunikasi bersama putra pakai handphone iPhone 11. Nah, di iPhone itu dia hanya hardware. Tapi ada software di sana, ada SIM card, ada softwarenya. Punya hardware, tapi tidak punya software, tidak ada SIM card. Maka tidak connect dengan putra Pak Rahmat. Maka ketika ada hardware, rawat itu hardware, isi SIM card-nya dan isi pulsanya. Maka engkau bisa komunikasi dengan anaknya. Apa kabar, wahai anakku? Sehat walafiat? Bagaimana belajarnya? Bagaimana makannya? Sehat, Pak? Ketika nyambung komunikasi, ada rasa tenang di hati. Begitupun dengan Allah. Gunakan, coba kalau handphone kita hang, handphone kita lowbat, jadi tidak bisa berkomunikasi. Hati sama persis seperti handphone. Kalau hati ini lowbat, hati ini sedang low, maka punten segera cas dengan mengaji di SMA Bulungan Miftahul Jannah, terus aktif zikir, umroh, haji, sehingga dia menjadi naik temperaturnya, naik tidak lowbat lagi, komunikasi dengan Allah. Karena Allah itu tidak menggunakan handphone berkomunikasi dengan kita. Allah tidak menggunakan mata untuk berkomunikasi dengan kita, tapi Allah berkomunikasi kita dengan hati kita. Hati adalah semua alat untuk berinteraksi hamba dengan pencipta. Maka rawat ini. Pupuk dengan sabar, pupuk dengan syukur, pupuk dengan ikhlas, pupuk dengan taubatan nasuha, maka hati ini akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bunda, itu tentang hati ini. Tapi sejenak, mudah-mudahan paparan ini bisa cukup adanya Pak Rahmat. Jadi rawat temperatur batin dengan selalu zikrullah. Ada istilah guru kami mengatakan, kalau punya masalah, jangan sering dipikirin. Kalau sering dipikirkan, membuat efek rambut menjadi rontok, rambut menjadi memutih, wajah menjadi mengkerut, keriput dan pikun. Kalau ada masalah, dizikirin, bukan dipikirin. Terima kasih. Kan Pak Yani? Ya. Silakan, Dr. Nun. Ya. Silakan Pak Yani.
Ya, sorry, tadi ada kesalahan. Ini ada masuk pertanyaan di chatting room, saya bacakan. Mau tanya Kang Rasid, bagaimana orang yang stres, depresi, padahal dia beragama Islam, menjalankan syariat, namun dia tidak kuat menanggung sedihnya, bahkan sebagian kehilangan akal sehat atau gila. Apakah dia berdosa karena berpasrah diri? Tunggu sebentar, saya inikan dulu. Mungkin Terima kasih Bunda Iz. Right. Dia beragama Islam, tetapi ketika beliau mendapatkan musibah, depresi, kecewa, sampai ke level gila. Contoh, gitu. Apakah dia berdosa? Tentu kalau dia putus asa sampai gila itu juga berdosa. Wala taya'asu min rahmatillah. Dia, kenapa dia depresi, dia kecewa, sampai ke level putus asa, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Gitu ya. Karena mungkin punten, tadi sejak awal Kang Rasid menyampaikan, mungkin pemahaman keagamanya tidak di-upgrade. Karena dia tidak mendengar berita-berita gembira dari Allah. Informasi-informasi surga tak sampai kepadanya. Karena dia hanya mengupgrade nalarnya, S2, S3, profesor doktor, tapi dia tidak mengupgrade rohaninya. Maka rohaninya tidak tercerdaskan, yang tercerdaskan baru nalarnya. Baik. Contoh, Allah menegur, wala taya'asu min rahimatillah. Janganlah engkau berputus asa dengan rahmat dari Allah. Nah, sampai mengakhiri hidup gitu, sampai stres, kecewa, karena mungkin dia tak sampai berita-berita Allah kepadanya. Apa beritanya Kang Rasid? Contoh, bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Mari kita lihat sejenak di layar kaca, izin. Ya. Ini dia. Saya lanjutkan. Sejenak, Bunda. Ya. Allah menyampaikan dalam satu paparannya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Ini ya. Saya izin. Surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Terima berita ini, masukkan ke dalam hati dan imani. Tidak ada suatu musibah, entah itu corona, entah itu banjir, entah itu di PHK, entah itu suami meninggal, entah itu anak meninggal, sehingga itu dinamakan oleh manusia musibat, gitu ya. Tidak ada suatu musibat pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Maka kita tenang bahwa ini musibat dari ujian dari Allah, ya. Maka setiap terjadi musibat itu atas izin Allah. Coba bayangkan, suami istri pergi ke Turki naik pesawat pada kondisi corona. Nah, sehat walafiat ketika pergi ke Turki. Sepulang dari Turki, kenapa suaminya saja yang kena corona? Istrinya yang sekamar, istrinya yang sekasur, istrinya berdampingan di kursi di pesawat, tidak kena corona. Allah belum izin. Belum izin Allah. Nah, meyakini bahwa setiap musibah itu datang dari Allah, itu menjadi hati tenang. Tidak kecewa, tidak putus asa. Wong dari Allah kok ini. Dan setiap musibah yang diturunkan oleh Allah jadi ujian, itu pasti ada maksud. Ada maksud. Pasti ada maksud. Buat meneguhkan keimanan hambanya, buat membersihkan dosa-dosanya, buat mengkabulkan segala hajat dan doa-doanya.
Nah, memaknai tentang makna musibat itu membuat hati ini besar hati. Tidak lantas kecewa, bahkan menuduh Allah. Karena Allah itu berinteraksi dengan hambanya itu dengan hatinya. Kalau hati penuh dengan kekecewaan, hati dengan penuh suudzon, bagaimana Allah berinteraksi denganmu? Ma'asawba min musibatin illa bi'idznillah. Mungkin orang yang kecewa itu alat komunikasi sedang mati. Jadi putus asa, jadi kecewa. Kenapa engkau harus kecewa? Karena memang kita ini milik Allah, terserah Allah. Kalau idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, hidup ini milik, terserah Allah tuh kepada kita. Allah yang punya tahu tentang kita. Lagi-lagi keimanan yang menjawab itu. Keimanan. Maka punten, kita lihat sejenak. Kita lihat sejenak bagaimana. Nah, maka sekali kalau dalam musibah engkau ridho atas musibah melahirkan hidayah. Sabar atas musibah melahirkan bimbingan. Karena dia tidak ridho, karena dia tidak sabar, merijek, meronta-ronta, menolak, maka hidayah tidak datang. Bimbingan tidak datang. Contoh, kita katakan musibah itu dianalogikan sebagai rantai. Ya. Katakan Pak Yani dan Bunda, katakan itu sebagai rantai. Ujian, corona, COVID-19, ekonomi menurun, katakan itu merantai kita. Kalau kita merijek atas keputusan Allah itu, merijek, pun sekali, ikatan rantai semakin mengikat kuat. Coba kalau kita dirantai, kita menolak, meronta-ronta, maka itu rantai mengikat semakin kuat. Tapi berbeda kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, yakin bahwa ini ujian itu dari Allah. Pasti Allah punya maksud terbaik bagi hambanya. Dia nerima, pasrah, tawakaltu ala Allah. Ketika kita melepaskan diri, aku nerima ya Allah. Nanggakan sadaya-daya, saya nerima ya Allah. Ketika nerima, badan kita kan tidak merijek. Kita sabar. Nah, kalau kita sedang sabar, lepaskan diri, itu rantai dengan sendirinya melonggar, akhirnya jatuh itu rantai. Begitupun dalam musibat, putus asa itu merijek. Suudzon kepada Allah itu merijek. Nerima ridho melahirkan hidayah. Sabar atas musibah melahirkan hidayah. Engkau jadi terbimbing hatimu. Tidak tadi ma'asawba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Kalau engkau meyakini sunnatullah ini, meyakini hukum alam ini, yahdi qalbah. Allah akan menggaidan hatimu. Allah menggaidan hatimu. Orang yang tadi tidak tergaidan hatinya. Karena jarang dipupuk hatinya, jarang di-empowering. Yang sering dia empowering adalah nalarnya, bukan hatinya. Matahari pagi terbit di pagi hari. Tapi dia terbenam di malam hari. Dia hanya mampu menyinari manusia setengah hari. Malam hari hanya diterangkan oleh bulan, tidak terang. Tapi lihat mataharimu, yaitu mata hatimu, itu akan jadi mataharimu sepanjang hari. Kalau hati ini iman, dia akan jadi mataharimu. Dan dia akan menyinari sepanjang hari. Kalau matahari menyinari hanya setengah hari. Tapi kalau matahari iman di hatimu, menyinari sepanjang hari dan sepanjang hidupmu. Jadikan mata hatimu jadi mataharimu. Maka dia akan menggaidanmu. Di tengah musibah menggaidanmu. Ketika nikmat menggaidanmu. Lagi-lagi, kenapa pertanyaan tadi muncul? Karena ada di lapangan, lagi-lagi kurang iman. Bukan kurang uang, tapi kurang iman. Karena kurang iman, maka menipis imun. Maka dia terpapar corona, terpapar putus asa, terpapar kekecewaan. Karena imannya drop, imun juga drop. Tapi kalau iman naik, imun naik. Engkau aman. Itu. Maka punten sekali lagi keimanan adalah sebuah jawaban. Terima kasih Pak Yani. Ya, jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Ini tadi Akhir Rahmat merangkum apa yang dibicarakan oleh Pak Ustadz, ditulis dalam chat room. Ini bagus juga. Terima kasih Akhir Rahmat. Jadi poinnya dirangkum oleh Akhir Rahmat. Latih diri untuk selalu satu, ikhlas ketika taat.
2. Taubat ketika maksiat. 3. Syukur ketika mendapat nikmat. 4. Sabar ketika mendapat musibah. Komunikasilah dengan Allah melalui hati kita. Rawat ini caranya dengan zikir. Masya Allah. Kemudian rangkuman kedua, sabar atas musibah akan melahirkan hidayah. Masya Allah. Terima kasih Akhi Rahmat. Kemudian di chatroom muncul pertanyaan lagi Kang Rasid dari Akhi Agus Subekti. Apakah bisa disebut musibah ketika mendapatkan kenaikan jabatan, tetapi membuatnya menjadi semakin sibuk bekerja, sehingga kekurangan waktu untuk keluarga dan untuk muhasabah diri? Siap, terima kasih Pak Yani. Pertanyaan dari Pak Agus Subekti. Terima kasih, Masya Allah. Mari kita lihat definisi musibat. Musibat itu adalah jika aktivitasmu, jika yang ada pada dirimu membuatmu jadi jauh dengan Allah, maka itu musibat. Harta kekayaan, jabatan, itu akan jadi anugerah, akan menjadi nikmat kalau itu membuatmu jadi dekat ke Allah. Ilmu pengetahuan, dia menjadi S2, S3, pakar teknologi, sampai ke level pakar, itu akan jadi nikmat, karena akan membuat jadi problem solver. Tetapi, kalau kecerdasan membuatmu angkuh, maka ilmu itu jadi musibah. Jabatan sama kekuasaan. Sebelum dia naik jabatan, dia dekat dengan Allah. Tapi ketika naik jabatan, kok dia sibuk. Maka dia jauh dengan Allah. Maka jabatan akan jadi musibat baginya. Baik. Hal ini juga dipertegas, Pak Agus dan Bunda Yahanda, dipertegas oleh seorang kekasih Allah, waliullah, ya, dari Mesir yang punya thariqah Ar-Rifaiyah. Ini dia. Saya catat kalimat beliau. Ini beliau. Punten sekali. Namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dia adalah pendiri thariqah Ar-Rifaiyah, termasuk thariqah terbesar. Al-Qadariyah, Ar-Rifaiyah, As-Sajiliyah, At-Tijaniyah, banyak sekali. Beliau adalah orang-orang soleh dari Kairo Mesir, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau mengatakan, terjemahannya saya coba terjemahkan, musibah terbesar adalah terhalanginya kita dari Allah. Kalau jabatan menghalangimu dekat dengan Allah, musibah itu jabatan. Kalau rumah tangga, cintamu kepada istri, cintamu kepada anak, membuatmu terhalangi kepada Allah, cintanya menjadi musibah. Oke? Siapapun yang mendapatkan musibah seperti ini, siapapun yang mendapatkan musibah seperti ini, hakikatnya ia telah menggabungkan musibah-musibah yang lainnya. Kalau hatimu terhalang dekat ke Allah, maka hidupmu jadi musibah. Tsunami jadi musibah. Banjir menjadi musibah. Corona jadi musibah. Karena engkau tidak membuat engkau dekat ke Allah. Tetapi, kalau punten, corona ini membuatmu dekat kepada Allah, maka corona jadi nikmat. Jabatan itu menjadi dekat kepada Allah, maka jabatan itu nikmat dan amanah. Ini parameternya. Apapun yang membuatmu terhalangi kepada Allah, maka apapun itu musibah. Dan kalau engkau sudah terhalangi kepada Allah, semua hakikatnya adalah telah menggabungkan musibat-musibat yang di dunia ini. Lihat, contohnya, Bunda Yahanda, pertanyaan Pak Agus. Betapa banyak orang yang taat. Banyak sekali ahli taat itu. Tetapi dia terhalangi dari yang ditaatinya. Dia terhijab dari yang ditaatinya. Dia sholat tapi tidak connect ke Allah. Dia menjabat, bahkan disumpah oleh Al-Quran. Tapi dia lupa kepada pemberi kekuasaan. Dia taat, tapi lupa kepada yang ditaatinya.
Allahu Akbar, tidak connect ke Allah. Itu musibat. Itu. Nomor 2, contoh. Betapa banyak yang dapat nikmat, dapat uang, kesehatan, ganteng, cantik, kemudahan bekerja, itu nikmat. Betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat, bisa menghirup udara, bisa merasa. Yang kena corona tidak bisa merasa, tidak bisa mencium. Tapi engkau bisa merasa, itu teh nikmat. Betapa banyak orang yang dapat nikmat, tetapi terhalang dari yang pemberi nikmat. Ini musibah besar. Maka, tadi pertanyaan Pak Agus, ketika naik jabatan lupa kepada Allah, maka harus diingatkan. Sampai Allah berfirman, innama nahnu fitnatun. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sampai Allah berfirman dalam satu ayatnya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian bagimu. Kekuasaan, harta kekayaan, kecantikan, kegantengan, innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah bagimu. Kami itu kekuasaan, kami itu kegantengan, kami itu kecantikan. Sesungguhnya kami ini, dunia ini adalah fitnah bagimu, wahai penduduk bumi. Ujian bagimu. Fala takfur. Janganlah engkau terperdaya oleh kecantikan dunia ini, apalagi sampai engkau jadi kafir. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka bawalah hati ini supaya tetap stabil. Tadi rangkuman dari Pak Rahmat Hidayat, kita tidak akan lepas dari 4 keadaan. Ketika nikmat, kawal dengan syukur. Ketika musibat, kawal dengan sabar. Ketika maksiat, kawal dengan taubatan nasuha. Ketika taat, kawal dengan ikhlas karena Allah. Ketika engkau sabar ketika musibah, itu bisa menghadirkan hidayah. Terima kasih, hatur nuhun. Pak Yani sudah di penghujung acara, silakan. Ya, baik. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Mungkin sebelum kita kesempatan ada yang menanyakan sebelum kita akhiri ruang tanya jawab ini, tanpa ditulis di chat, misalnya ada yang mau menanyakan langsung unmute, silakan. Oke, saya pikir tidak ada yang menanyakan ya. Dari ruang chatbox tadi Ibu Is mengucapkan terima kasih kepada Ustadz telah menjawab pertanyaannya. Jamaah sahabat-sahabat surga Majelis Ilmu Miftahul Jannah yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah dirahmati Allah. Ibu Laksmi mau nanya? Iya tadi kalau boleh. Ya. Silakan, Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Rashid mohon maaf saya tidak nyalakan video. Ya dari beberapa kajian yang saya udah pernah dengar ini tentang agama itu membawa bahagia, ada satu yang mungkin tadi tidak disampaikan atau tadi mungkin di tengah-tengah karena koneksi saya juga agak lemah. Ada beberapa tadi yang misalnya pertama kita harus memelihara lidah tadi yang disampaikan, menjaga ucapan karena insya Allah ini juga sesuai dengan sebagai hadis Bukhari Muslim ya Pak Ustadz ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam gitu. Kemudian tadi juga disebutkan bertobat atau menangisi kesalahan. Ada satu hal yang saya pernah dengar, ini juga menjadi satu kunci kebahagiaan, yaitu berlapang-lapang atau berukhuwah atau membina ukhuwah gitu. Mungkin Kang Rashid bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Dan ukhuwah ini kan juga dimulai dari rumah ya sebagai madrasah pertama. Tadi di awal Kang Rashid alhamdulillah nama dari majelis ini insya Allah menjadi kunci bagi kita semuanya untuk menuju ke surga. Dan saya mohon juga dijelaskan tadi bagaimana berlapang-lapang atau membentuk ukhuwah ini bisa menjadi salah satu kunci bahagia kita semuanya. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laksmi berinteraksi berbagi di majelis yang kita cintai ini. Tadi memang berukhuwah itu adalah bagian dari ajaran-ajaran agama kita.
sampai dalam satu majelis, termasuk bagaimana beruhuwah dengan uhuwah itu banyak, ada uhuwah wataniyah, persaudaraan diikat oleh nama negara Indonesia, karena yang tinggal di Indonesia ini tidak hanya Muslim, maka namanya uhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Ada uhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam seagama Islam. Uhuwah wataniyah, uhuwah Islamiyah. Ada yang paling tinggi lagi namanya uhuwah basyariyah, uhuwah dalam ikatan kemanusiaan. Kalau dalam ikatan negara namanya uhuwah wataniyah, dalam ikatan agama uhuwah Islamiyah, dalam ikatan dunia, manusia yang di Indonesia, manusia yang di Amerika, manusia yang di China, manusia yang di Singapura, itu manusia namanya uhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Baik. Hal itu dianjurkan dalam agama Islam. Karena itu juga kunci kebahagiaan. Sampai dalam uhuwah Islamiyah, tafasahu fi majalisikum. Hendaknya engkau melapangkan tempat dudukmu, karena saudaramu akan duduk. Jangan engkau persempit, lapangkan, karena saudaramu akan duduk. Maka kalau duduk itu, tafasahu fi majalisikum. Berlapang-lapanglah di majelismu. Ini uhuwah Islamiyah. Ada uhuwah Islamiyah, uhuwah basyariyah kemanusiaan. Tadi yang saya sampaikan Ibu Lasmi pada awal pertemuan, bahwa secara singkat Nabi memberikan paparan tentang keutamaan beragama itu, memberikan kebahagiaan itu. Tadi, terpeliharanya saudaramu dari ucapan burukmu dan keburukan tanganmu. Secara singkat Nabi mengatakan, al-Islam man salima min lisanihi wa yadihi. Islam itu adalah yang membuat kehormatan saudaramu terpelihara dari perbuatan buruk mulutmu dan perbuatan buruk tanganmu. Artinya adalah, di situ Nabi tidak menyebutkan bahwa man salima min lisani wa yadihi adalah terpeliharanya saudara se-Islammu. Tidak. Terpeliharanya saudara se-alumnus bulungan 70-mu. Tidak. Tapi dalam itu terpeliharanya saudaramu kemanusiaan. Saudaramu yang di Amerika, saudaramu yang di London, saudaramu yang di sosial media. Dengan cara apa? Rawat lisanmu dan rawat tanganmu. Ketika engkau merawat tanganmu supaya tidak posting yang buruk, merawat bibirmu supaya tidak mencaci orang, itu sudah persaudaraan. Karena ketika kamu merawat lisanmu dan tanganmu, persaudaraan kita jadi terjaga. Maka oleh karena itu semua berawal, beragama itu dengan bahagia melakukannya. Kita tidak mau mencaci, karena itu akan mengurangi kebahagiaan. Kita tidak memfitnah, kita tidak akan mengatakan dia kafir, bid'ah, dia mengatakan yang itu. Karena itu persaudaraan, bahwa itu, maaf sekali, bahwa merawat bibirmu dan tanganmu, itu adalah tingkat tertinggi dalam beragama Islam. Terima kasih. Maka ketika kita menjalankan apa perintah agama, engkau pasti akan bahagia. Surat Yunus 62-64, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Kabar gembira akan selalu menghampirimu. Maka karena itu pun sekali, yuk kita rawat agama kita ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih atur nuhun Pak. Ya, jazakallahu khairan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, tapi karena waktu sudah hampir jam 12, jadi mohon maaf, mungkin disimpan saja untuk next, apabila Allah memperkenankan kita bertemu kembali dengan Kang Rashid, bisa di... Ini pintu silaturahim Pak Yani, semoga bisa jumpa kembali. Jadi saya informasikan juga kepada teman-teman sahabat surga Majelis Ilmu Miftahul Kang Rashid ini punya kajian online rutin di masa pandemi ya, Kang Rashid ya, setiap hari Sabtu. Kajian daring ya. Kajian daring. Bukan daring ya. Mangga bergabung Bunda ya Anda. Ya, jam 8 pagi yang mulainya Kang Rashid ya. Ya, kuliah duha Sabtu pagi jam 8 di YouTube Kang Rashid dan Facebook. Dan kajian malam Jumat, Pak Yani, setiap Ba'da Isya pukul 8 dan pukul 9. Kajian khusus malam Jumat. Itu bisa dilihat di YouTube-nya ya. Mangga di channel YouTube Kang Rashid dan Facebook Kang Rashid. Official ya.
ada sahabat kita Vidya Susi. Ini dia dari mungkin Ustadz Kang Arif pernah mengisi di Masjid Bani Umar. Ya, dia betul. Vidya Susi pengurus di sana. Dia tadi menyampaikan sebelum Kang Rasid masuk. Ya, terima kasih Bu Diah, betul. Silaturahimnya Bu Diah. Katanya Kang Rasid ini jago itu melantunkan salawat. Jadi jika Kang Rasid sebelum dengan doa mungkin bisa melantunkan beberapa salawat yang tadi Ibu Susi mengutarakan indah sekali mendengarkannya. Jadi jika berkenan minta melantunkan kalimat salawat dan juga ditutup dengan doa tafadhol maskuran Kang Rasid. Ya, terima kasih Pak Yuni dan Bunda Ayahanda, Pak alumnus SMA 70 Bulungan angkatan 84. Saya senang sekali ketemu dengan di sini bisa jumpa dengan Ibu Diah, dengan saudara yang cukup lama tidak jumpa, Pak Haji Neperian Viko. Nuhun silaturahim di sini bisa mempertemukan kami di sini. Ada Pak Mesian Lubis, ada Pak Arista, hatur nuhun, Pak Prestia Pramono, ada Pak Chandra Aditya, saya sudah gabung, dan Ibu Lasmi, ada Pak Nato dan Mbak Endang Rasawati, Bu Yuni. Saya terima kasih atas ringkasannya, Pak Rahmat Hidayat, semoga bisa diviralkan itu ringkasan. Ada Pak Apianti, ada Pak Eka Mardianti, ada Ibu Is, Mbak Irma, Bu Ira, dan Pak Ati Saraswati, Pak Agus Subekti. Nuhun tadi pertanyaannya. Dan juga tak lupa di sini juga hadir ada Bu Emprit dan Sari dan Pak Pipin Naipah. Kita mohon kita tutup kepada majelis ini dengan sholawat bersama-sama. Semoga dengan tabarukan sholawat, semoga Allah merawat alumnus ini, terawat silaturahimnya, terawat persaudaraannya. Maka rawat juga majelis ini sebagai kunci kita pintu masuk surga. Kalau boleh ini majelis jangan berhenti. Tidak apa-apa mau tutup karena ada pandemi, tidak apa-apa itu tuh. Tetapi punten sekali, tapi majelis ini jangan tutup, apalagi libur. Wariskan kepada putra-putri kita semua. Bersama-sama kita salawat, semoga kita terawat dunia dan terawat akhirat. Sekaligus semoga Allah merawat kebahagiaan di hati suami kita, di hati istri kita dan anak-anak kita, bahwa beragama itu bahagia. Terima kasih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, titip majlis kami ini Miftahul Jannah yang tergabung para alumnus SMA 70 Bulungan tahun 84 sehat. Amin. Amin. Ustadz, suaranya Seperti kali Ustaz. suaranya kepencet. Ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bisirril Fatihah. Tutup kepada majelis Bunda Ayahanda, mari bersama-sama
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husnin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, yang hilaf dan salah kesalahan Kang Rashid semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Al-Qur'an dan Sunnah, semoga kita kasih kemampuan untuk membahagiakan diri kita semua. Beragama itu untuk bahagia. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, foto dulu, Ustaz. Jangan live dulu. Foto. Silakan buka. Yang videonya dibuka kalau berkenan. Iya. Mangga, Afi. Ya, kita mulai ya. Ketik lagi. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Ya. Ya kalau Sami, nuhun. Budia, makasih ya. Sami Bunda. Pak Haji Piko, Pak Haji Piko jumpa lagi ya insya Allah. Mangga sami-sami. Sami-sami, mangga. Waalaikumsalam.